Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofri Ramadhani, NIM 200510606080, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bagian ke-10 dengan judul pengambilan keputusan manajemen pendidikan. Bagian A, pendidikan sebagai amanah masa depan. Pendidikan merupakan suatu yang sangat fundamental bagi individu. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin mengglobal dan berat pada abad ini. Pendidikan pada prinsipnya memikul amanah etika masa depan. Etika masa depan timbul dan dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap anak manusia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Hal ini berarti bahwa di satu pihak, etika masa depan menuntut manusia untuk tidak mengelakkan tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya sekarang ini. Permasalahan pendidikan pada hakikatnya terkait erat dengan realisasi fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran pendidikan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Menjamin konsistensi dalam menyusun program pendidikan yang mencakup materi, metode, cara penyampaian, sarana pendidikan. 2. Memudahkan komunikasi antara penyusun program pendidikan dengan pihak yang memerlukan pendidikan. 3. Memberikan kejelasan bagi murid tentang apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. 4. Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pendidikan. 5. Memudahkan penilaian hasil program pendidikan. 6. Menghindarkan kemungkinan konflik. Bagian B. Permasalahan pendidikan masa kini. Permasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya sangat kompleks. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya dimensi-dimensi eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi-dimensi eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global. 1. Permasalahan globalisasi. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. 2. Permasalahan perubahan sosial. Ada sebuah slogan yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya berubah. Satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu artinya perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan. Meskipun ada perubahan sosial yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan cepat. 3. Permasalahan internal pendidikan masa kini. Seperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Joy Fogg misalnya mencatat permasalahan internal pendidikan meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. Selain ketiga permasalahan tersebut, sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik. Bagian C. Konsep pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Sepanjang hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori real life choice yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan atau membuat pilihan di antara sejumlah alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif dalam penyelesaian masalah, yakni upaya untuk menutup terjadinya kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. A. Cara berpikir terdiri dari 1. Logis dan rasional, mengolah informasi secara rasional. 2. Intuitif dan kreatif, memahami sesuatu secara keseluruhan. B. Toleransi terhadap ambiguitas. 1. Kebutuhan yang tinggi untuk struktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. 2. Kebutuhan yang rendah untuk struktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama.
kepemimpinan dalam pengambilan keputusan berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh. A. Cerna masalah. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dengan metode. Peran pemimpin mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. B. Identifikasi alternatif. Kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sebanyak-banyaknya. Bukan prioritas. Memilih di antara banyak alternatif adalah esensi dari pengambilan keputusan. D. Ambil langkah. Upaya pengambilan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.